Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayumna Alif Lumeksi, NPM 060, akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Eksperimen dengan Platform Online dalam Pembelajaran Biologi melalui Pemahaman Konsep dan Kemandirian Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Magelang. Yang pertama, latar belakang dalam konteks pembelajaran itu dipertimbangkan adanya efektivitas dalam pembelajaran. Nah, ciri-ciri keefektifan program pembelajaran itu diantarkan dengan berhasilnya siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional dan memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. Menurut Rohmawati 2015. Rumusan masalah yang pertama, apakah pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik? Yang kedua, apakah pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap kemandirian belajar peserta didik? Yang ketiga, bagaimana efektivitas dari model pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap kemandirian belajar peserta didik? Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, mengetahui pengaruh pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap kemandirian belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui efektivitas dari model pembelajaran eksperimen dengan platform online berpengaruh terhadap kemandirian belajar peserta didik. Adapun kerangka berpikir yang dapat ditampilkan melalui model pembelajaran eksperimen seperti bagan berikut. Dari bagan tersebut terlihat seperti berikut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran eksperimen dengan platform online dalam pembelajaran biologi melalui pemahaman konsep dan kemandirian belajar. Nah, pada konsep dan kemandirian belajar ini ditujukan siswa kelas 10 SMA. Cara melihat keefektifan ini dari hasil belajar siswa. Jika semakin tinggi hasil belajar siswa, maka kegiatan pembelajaran tersebut terjadi secara efektif. Untuk melihat perbedaan hasil belajar dengan menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu dengan menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang kemudian hasil belajar siswa itu diujikan dengan uji T, dan dapat diketahui bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran eksperimen dengan platform online dan setelah menggunakan model pembelajaran eksperimen dengan platform online. Nah, bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran eksperimen dengan platform online itu lebih efektif atau tidak dibandingkan tanpa menggunakan model pembelajaran eksperimen dengan platform online. Lalu pada bab 3 ada desain penelitian. Adapun desain penelitian ini atau desain eksperimen yang akan digunakan adalah non-equivalent control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok, ada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol yang tidak dipilih secara random. Kemudian dua kelompok tersebut, baik kelompok eksperimen maupun kontrol, diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 1 dan kontrol atau 3? Lalu ada subjek penelitian. Yang pertama ada populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Magelang yang terdiri atas banyak dua kelas, yakni kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Sedangkan sampel penelitiannya, pembagian kelas di SMA Negeri 1 Kota Magelang dilakukan secara merata dan dari berbagai kemampuan akademik, sehingga itu dapat menggunakan teknik cluster random sampling. Pengacakan itu dilakukan pada populasi kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Magelang sebanyak dua kelas, yaitu kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2 untuk memperoleh sampel. Kemudian diacak kembali untuk menentukan kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran eksperimen dengan platform online dan kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran eksperimen tanpa menggunakan platform online. Adapun instrumen penelitian yang pertama ada lembar observasi. Lembar observasi ini keterlaksanaan model pembelajaran eksperimen dan platform online dan pembelajaran biologi terdiri atas dari lembar observasi. Keterlaksanaan sesuai model dan metode pada penelitian. Sedangkan lembar observasi keterampilan itu pemahaman konsep dan kemandirian belajar digunakan untuk memperoleh data
pada kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2, pengamatan terhadap keterampilan pemahaman konsep dan kemandirian belajar pada setiap kelas dilakukan oleh beberapa observer. Lalu yang kedua ada soal tes. Instrumen tes pada pengukuran pemahaman konsep dan kemandirian belajar tersusun atas soal-soal bentuk post-test maupun pre-test. Pemilihan jenis soal pilihan ganda beralasan dan uraian digunakan untuk perolehan data keterampilan, pemahaman konsep dan kemandirian belajar siswa pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Penilaian post-test, kemampuan pemahaman konsep dan kemandirian belajar siswa menggunakan acuan penilaian pilihan ganda jika benar dan beralasan, maka skor 1,5. Jika hanya benar, skor 1, dan jika salah, skor 0. Sedangkan untuk uraian dengan jumlah total skor 15 pada 7 pertanyaan uraian. Lalu teknik pengumpulan data ini menggunakan dua macam, ada teknik observasi maupun tes. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan memberikan tes tertulis berupa pre-test dan post-test, serta observasi dengan lembar observasi. Analisis hasil penelitian ini menggunakan analisis pada program SPSS 18.0. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.